Kalau itu saya nggak bisa sampaikan ke publik lah, kalau itu urusan pribadinya saya. Maksudnya ya usahanya anak-anak lah. Standar sih, samalah kebanyakan orang bagaimana sih kita pasti nunjukin usaha yang terbaiknya kita. Mengenai restu mungkin ya, biar saya bisa diterima. Kalau saya sih sebenarnya itu menuangkannya banyak di stand up show spesial. Kalau saya kan nggak terlalu merhatiin sih, soalnya saya lagi sibuk bikin materi spesialnya saya. Jadi ya kalau misalnya ternyata di luar seperti itu ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Saya mau fokus sama hal yang harus saya kerjakan aja. Kalau soal itu sih semuanya akan saya tuangkan dalam show stand up spesial saya, Ilmu Hitam. Tapi kan itu sebenarnya judulnya doang yang ilmu hitam. Kalau isinya mah sebenarnya banyak hal tentang kehidupan saya yang di luar itu juga sebenarnya. Dan materinya juga udah didengar sama beberapa teman, didengar sama Indah juga. Jadi ya sebenarnya sih kalau saya sih melihat bahwa komedi itu kan bisa mengobati, kalau boleh dibilang rumusnya komedi itu tragedi plus time kan. Apa kamu gak malu punya suami ember? Enggak sih, justru aku seneng ya karena Bang Ari akhirnya ngomongin ini. Karena selama bertahun-tahun kami diam, Bang Ari juga nggak ada klarifikasi apapun. Karena kami pikir ini tuh masalah keluarga gitu. Bang Ari juga udah nanya ke aku, apa boleh dia bawain materinya seperti itu. Aku tersinggung nggak, aku bakal sedih nggak. Dan menurut aku nggak apa-apa ya, karena emang kenyataannya seperti itu kan. Jadi buat teman-teman yang masih mikir, kok judulnya kayak gitu amat sih? Aku yakin Bang Ari gak pernah punya perasaan untuk menjodohkan siapapun. Dan aku yakin juga Bang Ari melakukan ini hanya untuk sekedar menghadirkan hiburan aja. Saya disuruh tutup mulut baru dia yang umbar-umbar ya. Tapi dijadikan bahan buat bahan lelucon ya. Gimana tuh Mami? Tanggapan Mami? Mau saya menanggapi. dijadikan pekerjaan. Dia suruh lelucon saya, dia suruh tutup mulut saya, baru dia yang kasih ladang-ladang uang ya di situ ya. Hina saya ya. Alhamdulillah sih kemarin saya sama Indah juga bisa berangkatin umroh. Sebenarnya sudah lama sih, cuman kan saya punya bapak dan mama itu kan sudah daftar haji. Jadi mereka itu pengen nunggu hajinya dulu selesai, pengen ibadah haji dulu, baru umroh. Sudah ditawarin beberapa kali, cuma katanya nggak apa-apa nunggu hajinya aja. Cuman karena kemarin kan habis pandemi juga, jadi ada pengunduran lagi, ada antriannya lebih panjang lagi. Jadi akhirnya kita putuskan, yaudahlah nggak apa-apa kita umroh aja dulu. Ya namanya orang tua kita ibaratnya mungkin menunggu juga sekian lama untuk bisa sampai ke tanah suci ya. Kita sebagai anak sih kalau ada kelebihan, kalau ada rezeki dari Allah kan rezekinya orang tua kita juga ya. Jadi ya pasti kita support banget lah, dengan senang hati malah. Sayang lah, pasti sayang. Enggak, kalau saya tuh sebenarnya cukup care dengan orang tua, dengan saudara-saudara, dengan teman-teman saya. Sebenarnya sih sama keluarga sih saya juga cukup kompak lah. Ya kita sih rumah sih berusaha cari untuk rumah pertama aja hitungannya ya, sesuai dengan kemampuan saja. Terus yang penting sih saya ngikutin pilihannya Nona aja. Kalau Nona itu kriterianya untuk rumah cuma satu aja, yang penting dia bisa ngojek ke Blok M aja, udah. Kalau Nona sih mau cari rumah di mana aja terserah kita, bentuknya seperti apa terserah kita, yang penting dia bisa ngojek ke Blok M aja. Ini sementara ditempati. Kita sudah berusaha sama-sama, berjuang dari nol sama-sama, jadi ya wajar lah kalau saya memberikan semuanya kepada dia juga gitu. Karena kalau menurut saya sih itu namanya mirroring ya. Jadi apa yang kita berikan kepada pasangan itu juga yang akan pasangan berikan kepada kita. Demikian pula sebaliknya, apa yang pasangan berikan kepada kita itu juga yang kita akan dengan sendirinya berikan kepada pasangan menurut saya. Jadi kalau dibilang saya bucin kepada Indah, ya mungkin karena Indah juga bucin sama saya. Karena itu selalu dua arah. Kalau menurut saya sih yang namanya kehidupan itu sama seperti alat pendeteksi detak jantung di rumah sakit. Pasti naik turun, naik turun, naik turun. Itu namanya menunjukkan kita masih hidup. Dan kehidupan itu terrefleksi dalam segala macam sisi kehidupannya kita. Termasuk dalam hubungan asmara juga. Pasti naik turun, naik turun, naik turun.